Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rahel Didir Purba, saya dari SMA Negeri 7 Pekanbaru. Nah, pada kesempatan kali ini, saya senang untuk menjelaskan mengenai pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Selamat menyaksikan! Apa yang dimaksud dengan pembelahan mitosis dan meiosis? Mitosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup. Sel anak yang dihasilkan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk, memiliki tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sedangkan pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang hanya terjadi pada organ kelamin, menghasilkan sel gamet berupa sel telur dan sel sperma. Sel anak yang dihasilkan memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induk. Pembelahan ini menghasilkan 4 sel anakan. Perbedaan antara pembelahan secara mitosis dan meiosis. Pembelahan secara mitosis menghasilkan sel anakan yang sama dengan sel induk, sedangkan pada pembelahan secara meiosis, sel anakan berbeda dengan sel induk. Pada pembelahan mitosis, sel anakan yang dihasilkan berjumlah 2, sedangkan pada pembelahan meiosis, sel anakan yang dihasilkan berjumlah 4. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai pengertian dan juga perbedaan antara pembelahan secara mitosis dan meiosis. Sekarang, kita akan belajar mengenai tahapan-tahapan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Tahapan mitosis dimulai dari interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan sel anak. Mari kita bahas satu persatu tahapannya. Interfase adalah metabolisme suatu sel yang memperoleh nutrisi dan membaca DNA serta melakukan fungsi sel normal lainnya. Kita masuk dalam tahap pertama, yaitu profase. Di profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, lalu benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Tahap kedua adalah metafase, di mana kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Tahap ketiga adalah anafase, di mana kromatin saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Lalu, tahap terakhir adalah telofase. Pada tahap ini, membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai merenggang. Muncullah anakan sel. Tahap meiosis. Fase pembelahan meiosis 1 adalah profase 1, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelondong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatin non-saudara. Metafase 1 yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 1 di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, membran inti mulai terbentuk kembali, dan sitokinesis menjadi penyebab terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Fase pembelahan meiosis 2 adalah profase 2, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelondong pembelahan. Kromatin mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2, kromatin terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai, membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan. Terima kasih.